bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah. Dilehen kembali kesempatan kesehatan di hita sudena paturuskan pengajian ta di bagasan borgin niarion. Salawat dan salam tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na menjadi uswatun hasanah tu hita sudena mulai siang dunia napana sampai tu alam baka. Para alim ulama cerdik pandai pastad pago-pago ni perhutawan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, sudah hitana hadir di bagasan pengajian non naso bisa disebutkan satu persatu. Kita teruskan kajian ta di borginon pertemuan kedua masalah kurban. Ahado hukum dinamar kurbani. Hukum dinamar kurbani sunnah muakkadah. Maka naidukun Rasulullah salasun hunna alayya faraid walakum tatawu alwid wan nahr wa salatud duha. Idokon Nabi ta adong tolu perkara wajib dia unia. Asi wajib pinabita berarti ben perlu na. Wajib dia tolu perkara on tay sunnat di umatku. Asi sunnat di hita wajib bi Rasulullah, wajib bi karejoan Rasulullah, ben perluna dohon ben godangna faedahna. Somoni perluna dohon godangna faedahna asi sunnah di umatnya. Mabiar Rasulullah maboratu karejoan konota, maka indah diwajibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama biar Nabi ta mabaratun dalam umat kibaya nirwania anggo hakikatna inabi tawa wajib. Maka dung diwajibkan markurban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasungada duya alfa dohot markurban. Ndong ada alfa teh. Jadi setiap tahun dohot mar Rasulullah markurban. Maka idukun Rasulullah umirtu bin nahri wa laysa biwajib. Uperintahkan tuhamu markurban tay inda wajib niya. Asi mabiya dia maboratu sehingga menjadi beban. Pola beban nai muratia nai karejoon pola wajib merdosa. Ate maka dipeteruskan Umar madot Abu Bakar. Ani Umar madot Abu Bakar dokot kalaima. Qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, wa balaghana anna Abu Bakr Siddiq wa Umar radhiyallahu anhuma kana la yudhiyan karahiyah ay yuqtada bihima fayazunnu man rawma annaha wajibah. Idokon Imam Syafi'i ungada najolo si Abu Bakar dohot Umar bin Khattab inda dohot kalai markurban. Asik pola setiap tahun Rasulullah dohot markurban, setiap tahun Abu Bakar dohot Umar bin Khattab dohot markurban. Di ida umat maon
sehingga mabiar kalai timbul perkiraan ni umat na mangidanai bahwasana kurban ini adalah kewajiban. Jadi mula kewajiban kurban ini indah sudah halak na mampu sehingga menjadi beban berat, maka Abu Bakar ungada itinggal kot kalai pabuon na sajo bahwasana kurban ini indah wajib. Ate tai ingat menakin penting na ate perlu na. Itu yang pertama, hukum kurban. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahado syarat ni halak nagot mar kurbani. Syarat ni halak nagot mar kurbani yang pertama jelas Islam. Jadi yang guna Islamia indah dong isia markurban. Misalnya dong komu na Islam agamania, ate indah Islamia. Oh ida markurban mahamwar rayu wajion do taule niya indah bisa. Tola do hotte syahadat jo ni mutusia. Asi syahadat syarat ni namar kurbani akon Islam. Ate maka nadong kalak menyapai adong salanak buru ustad ada ina na muallab duau niya. Jadi dia seorang muallab. Kemudian do utang merkurban ayakku umatku na puro Islam atau mubegay namang koyok na idok kondogor na ite Mahmud Harahap bin Iqbal Harahap matuk contoh na te contoh na. Jadi ya ustad ayakku kan nang do Islam ibain de binnai maka na anggo alak na muallab anggo inda Islam ayanya binnai ialah inda ibain binnai ete. Misalnya pulau Muhammad Ali Napia salose Muhammad Ali Napia Siregar salose ate. Jadi asisongoni secara hukum agama menurut keyakinan ni Islam dari secara agama itu indah dong hubungan ni badot ayat ni baik do umat ni baik apabila beda keyakinan. Tapi secara agama anggo secara persaudaraan, secara pengabdian, kebaktian, berbuat baik kepadanya meskipun beda agama itu hukumnya tetap wajib. Ate Allah ngetung misal larung na muallab isod ayahnya tong na Islam dope au kele Islam doau amu mai botok kuison sangang iku kakak ku paturaya ami nabe to kita ni indah. Maka ibu-ibu tetap wajib berbakti kepadanya meskipun beda keyakinan. Jadi binnel nak kinate. Kemudian bebas atau merdeka, bukan hamba sahaya. Bukan hamba sahaya. Bebas atau merdeka bukan hamba sahaya. Ison pe makanaro kalak marsapai. Ustaz macucu tahu markurban ning ya. Dan dia dong nongat kuna bunga ada markurban. Sangat anggik kuna bunga ada markurban ning ya. Jadi ulehin pengisia sudah dia markurban ning ya. Jadi sebenarnya bisakah itu bisa tapi tidak afdol. Kenapa? Harana iya na wajib ia markurban atau na mampu ya. Na mampu baru maka iba masoni dawat markurban. Kemudian balik ada balikon dewasa. Jadi halak na dewasa menjadi syarat ni halak namar kurban. Kemudian marakal ate kalau dok marakal gadot bisa membedaon idia na deges idia na jat. Kemudian mampu dia berkurban ate isa manidokon mampu namar kurbani halak naidokon mampu markurban ima halak na adong kebutuhan pokoknya dohot keluarganya dohot halak-halak na wajib itanggungia
di Idul Adha dohot hari-hari tasyrik. Berarti anggona dong panganunia no patari nangkut cemar kurban ya. Ate anggona dong panganunia no patari nangkut cemar kurban ya. Kemudian adong kemampuan nia, adong dana nia untuk menyembelih hewan kurbani. Ate menyembelih hewan kurbani. Maka adong kalau menyapai, Ustaz, biade pola marutang ibamar kurban ninya. Ison terjadi perbedaan pendapat ulama. Adong ulama berpendapat muladung ada pendukungnya. Muladung ang cocok kali-kali niba adong do pembayar na benasi tangan niba do pe tola ninya. Tai adong ulama busi berpendapat na marhuar marutang nakon. Asinakon harana pola meninggal iba inda berkurban ben na somampu namawa tenggo meninggal iba inda membayar hutang pun bahaya. Arut mau berkurban da soni marutang majolo pokenon rome pek kuna bahatan dimmo anggoro pokenon dang monaro mati babi amite iso mapandapot ni ulama na asingi. Maka itu punya lebih banyak ulama berpendapat kalau dia utang jangan asih. Adong pendapat ulama mendokot 70 dosa niba tu Allah, 70 dosa niba tu Allah tagonan dobe daripada sada dosa niba taimar hubungan dengan manusia. Ate 70 dosa niba merhubungan dengan Allah tagonan dobe daripada sada dosa niba tai merhubungan dengan manusia. Harana anggurut manusia adong haknya menuntut. Anggurut Allah biama Allah Al-Ghafur, Allah Maha Allah Maha Pengampun. Aman. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, andigan de waktuna menyambol hewan kurbanon. Ate waktu menyambol hewan kurbani ikarejoon seharusnya setelah terbit matahari. Berarti ngudi tahun apa lah masalah asih habis sholat Idul Adha untuk kalak menyambol. Kemudian habis sholat Idul Adha khutbah baru makehe menyembeli hewan kurban. Idokonia mola hewan kurban nai isambol ningia sebelum sholat Idul Adha, maka hewan kurban nai indasah iya. Jadi kele adong lo pikir jata nang guna sholat kalai sambol kalai lah ngabia mulak kita sholat naron tinggal tarimo beres domanina ndak bisa. Jadi harus selesai sholat. Sholat ini dia ustadi sholat di Banjar ni bemat do. Lo to mau sholat masih sholat di Sihitang misalnya, napa sih sholat di Parang Matinggi? Sambal pun ya, tapi napa sih sholat di Parang Matingginya indah. Halai kita. Ate. Makanya dokon Nabi, inna awala ma nabda'u fi yaumina hadza an nusalli summa narji'a fananhar faman fa'ala zalika faqad asaba sunnatana wa man nahara qabla as-salati fa inna ma huwa lahmun qaddamahu li ahli laisa minan nuski fi syai'. Hai dokonia, sesungguhnya naparjolo hami karejoon di hari raya Idul Adha adalah sholat. Kemudian kemahami menyembeli hewan kurban. Setelah ini baru medokonia hewan kurbani dipersembahkan tu keluarga ya
tu keluarga-keluarga walaupun sedikit-sedikit. Artinya murbahat kalak na bagian, na dapat bagian sian hewan kurbani murmade guys. Maka waktu nai adongia opatari andi kan mai 10 11 12 13 Zulhizzah. Jadi dokunya si kullu ayamin tasyrik zabahun. Sudah hari-hari tasyriki adalah waktu menyembelih hewan kurban. Mana tahu suatu saat habis salat Idul Adha, roh dan nagogo marcampur angin, marcampur badai, nak pun palapak saun mangkoyokna. Biado, acungut mata koyok nina berarti bisa. Cuman na jadi permasalahan idokon nabita, annahu naha aniz zabahi bil lail. Ini hadis riwayat Tabrani. Aidokonia inda tola menyambol hewan kurban mola diborngin miari. Naron borngin mata koyok dabo. Karena tunggudan badai. Jadi borngin mata koyok naron ninna. Jadi ilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asilarang Nabi idokonia isi karena pola borngin dia sambol bahannya negatifnya. Amai termasuk kekeliruan dalam penyembelihan, sulit dalam pembagian, sulit dalam menyaksikan, dan berkurangnya syiar ibadah kurbani. Alasannya lah itu omon. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahasajodo Nabi sebain kurban. Para ulama sepakat Nabi sebain kurban asal nama jenis na'am atau an'am. Ahadu na'am atau an'amon. Nedokon na'am atau an'am, seluruh hewan nama jenis binatang ternak. Amai unta, tola, lembu, tola, ditolak lembu mana jod horbo pe tola, hambeng, tola, mungkin unta, lembu, horbo, hambeng atau domba, tola, tola ya. Walikulli ummatin ja'alna mansakan yaskuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya. Jadi dokunya isi segala jenis hewan ternak bisa menjadi hewan kurban, ya. Hewan kurban. Jadi pola tola dunia nakin unto, tola lembu, tola ada warna, horbo, tola hambeng, ijana paling deges. Ijana paling deges. Idokonya misi, na paling abdol ningia unto, lembu, domba, hambeng. Asiniya nung paling abdoli harana ningia nung bahat dagingna. Pola nung bahat dagingna berarti nung bahat bagion, nung momo bagion. Kusima kehena i pendapat ni sebagian ulama. Cuman ada ujung berpendapat lebih abdul ningia domba. Nung abdul nia domba harana Nabi Ismail domba doi bain Allah gotina inda lombo domba do gotina, sehingga ada ulama berpendapat satu nyawa harus ditebus dengan satu nyawa. Jadi pola pitu halak misalnya sada lombo berarti pitu nyawa ditebus dengan satu nyawa. Ima alasan niat. Tetapi ro pendapat ni ulama sesuai dengan hadis ni hari Jumati. Hadis 54 hari Jumati. Ni dia mai.
man istaghsala yaumal jum'ah, isena mandi junub di hari Jumat. Iya, mandi junub di hari Jumat. Misalnya jam 11 mandi junub ya. Mandi junub di hari Jumat. Baru depannya summa roha, kemudian ia pergi ke masjid. Habis dia mandi junub, kemudian dia pergi ke masjid. Maka itu kondisi faka'annama qarraba badana, seolah-olah ia telah berkurban seekor unta. Makanya timbul pandapun nakinan untanya na paling afdol karena diutamau ni isinya paling pahalo ni halak na parjolo dia masuk tu masuk di hari Jumat dengan catatan dia mandi junub sebelum pergi ke masjid, maka dia mendapat pahala 1 ekor unta. Wa man ra'a bis sa'ati saniyah, isi na masuk tu masjiditina ke tu masjid paduaon ningya, faka'annama qurba baqarah, seolah-olah ia madung markurban sada lombu. Pahalo na maksud na to khusus tu kaum bapak mabirateo nate ay mendapat pahalo mainnya sada lombu. Mari dukonya wa man raha bis sa'ati salisa, isi na ke patuluan ningya, faka'annama qarraba kabsa aqran, seolah-olah ia telah berkurban 1 kambing yang bertanduk. Medokonia, maka naidokonia na abdul na ingat kinin pendapat pertama adalah unta ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua inakin jenisnya depetong abdul ya teh baru kelaminna idirna paling deges jatan dosa ngabur-bur. Betul mate. Jadi hewan yang paling abdol untuk berkurban adalah jantan. Cuman bolehkah betina? Boleh. Boleh. Tainung abdol jantan. Asinung jantan arana idokon kalai ama pandapunnya lai daging ni hewan jantan ini nia nung bahat dohot nung segar ningia. Ate maka hati-hati kamu batan daging mu segar misalnya lah itu. Itu. Kemudian idokonia pitu halak menyembelih pitu hambeng lebih abdol daripada pitu halak menyambol sada lembu. Aiso menakini sada banding sadai. Jadi 1 nyawa ditebus dengan 1 nyawa. Asisongoni karena daging daripada kambing itu lebih baik-baik bila dilihat dari jumlah banyaknya hewan yang dikurbankan. Sentung pitu hambeng. Ate pola 10 kilo pendunia misalnya sada, berarti yang kopi itu mah 70 kilo misalnya kan, daripada misalnya lembu bolatna 60 kilo misalnya kan, ima gambaran nanti. Makanya perlu italigi batasan naik mula unto ningia ako narong maya minimal 5 tahun masuk tu 6 tahun mula unto nakut kurban ni bay. Mula lembu minimal 2 tahun masuk tutolu. Jadi yang kurang sadari naik 2 tahun berarti nak bisa. Asik minimal 2 tahun. Ate minimal 2 tahun. Kemudian untuk domba memasuki tahun kedua. Memasuki tahun kedua. Berarti yang domba tolah urang sian 2 tahun. Tayang goya hambeng dot lembu harus minimal genap 2 tahun. Nate? Jadi pola menabu si Ibu Ustaz naron idok siapa ina punah hambengi
Oh, ma 2 tahun 4 bulan doon ningia. Sementara na sa tahun 9 bulan dope, sanga sa tahun 11 bulan. Biar nanti resiko na di si tukang gadis. Iba to na ibotoy. Harana isi na marbuka ia menanggung na. Ate, ia menanggung na. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ukuran na ningia, ukuran ni namar kurbani ame benia naharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah badana an sab'ati wal baqarah an sab'ah, menyambol hewan kurban ma'ai dohon Rasulullah di tahun Hudaybiyah sada ekor unta ningia pitu mahalakna, sada lombu ningia pitu mahalakna. Ate sada lombu ningia pitu mahalakna. I adong dalilna kan. Tetapi idokon Aisyah bianingia an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam doha bikabasin an Muhammadin wa ali Muhammad wa doha bikabasaini amlahaini aqranain ahadihima an Muhammad wa ummati. Idokon ya sewani. Nah pertama nakinya sada pitu betul. Sada pitu untuk dohot lombu. Tetapi idokon si Aisyah ibege sen Rasulullah aninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban 1 ekor domba untuk Muhammad dan keluarganya, dan berkurban 2 ekor domba berwarna putih dan bertanduk, salah satunya untuk Muhammad dan yang satu lagi untuk umatnya. Ada maksudnya. Misalnya Mang Borol pigana ida musabaka sa Mang Borol. Amang Borol boy onom kamu sabagas ita busya mulombo kan kurang sarana itu so pitu tola de alay mari kurban na salomboy kurang saranay halakna tola tai manyambolna inda bedokon gornya lisde jaroma idokon magornya manggor. Inilah kurban Haji Pulan bin Pulan dan keluarganya misalnya dong ison ayo Ustaz tolu dua misa bagas tepor nami markurban salombu tola deh tola ate tola tai dokon metongisi dokonia inilah kurbanku dan keluargaku omon. Ikan lombu Ustaz, pola hambing petola. Apalagi ba menyambol sada pe hambing nai. Inilah kurbanku dan keluargaku. Sada hambing nai itu. Sesuai dengan dalil ni dokon ni Rasulullah. Ikoyokia sada hambing, sada domba, idokon Nabi, inilah kurbanku dan keluargaku. Karena idokon isi aninya inilah kurbanku dan keluargaku. Makanya anggo tradisi ta biasa anggo sini ponun wida. Oh taunon ayah nai dohot. Taunon umat nai. Taunon anak nai, anak syakaan. Taunon anak kedua. Taunon anak ketulu. Jadi tolak desok ni tolak. Tapi lebih bagus siapa pemimpin rumah tangganya itu aja ikut tiap tahun lebih afdal. Maka menyembelihnya itu inilah kurbanku dan keluargaku. Maka nadong inay na nagprotes. Oh Ustaz niya nurang untuk Ustaz dulu jangan mau memimpin na ingor niya ralik ko sa doon niya. Jadi saya bilang sama ibu itu, ibu mau nama atau pahala? Kalau nama biar dibikin nama ibu. Tapi kalau ibu mau pahala, biarlah nama suamimu. Karena pahalanya akan sampai ke ibu. Tuhan tahu bahwa memang di duit yang 2.500.000 itu lebih banyak uang ibu, maka nanti Allah kasih lebih banyak pahalanya samamu. Biarpun atas nama
bapak atau suami. Yang kira-kira begitu. Misalnya tung mercelengat kamu, markurbat kita tahu nak ro dah indon mercelengan nani nato. Ro punya pito asal mula kia karejo pamasuki 30.000. Ro indon natong amat tersuri pada asal mula kia kari pamasuki 10.000. Tentu batan atau yang pengen punya visi kan dibongkar. Allah tahu itu siapa yang lebih banyak duitnya. Jadi kita kembali ke dalil, kembali ke hukumnya. Daripada sistem margili ria, maka lebih baik aduh nguntong dah keluarga pokoknya setiap tahun dot kan maka son sada alak nina margili warna nina, maka lebih baik dia siapa pemimpin rumah tangganya, maka itulah yang dibuat menjadi atas namanya. Karena di akhirat nanti kita enggak mau cari atas nama, tapi kita mau pahalanya. Jadi kalau suaminya udah enggak ada, berarti istri atau ibu. Itu dia ya. Ayo kalau udah berkeluarga beda lah, dia beda lagi. Makanya saya bilang yang dalam satu rumah itu, yang dihitung dalam satu rumah. Dalam satu rumah itu ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hidup kondisi inilah kurbanku dan keluargaku. Kemudian Ibn Nabi Musa 2 domba warna botar. Salah satu nedokonia inilah kurbanku. Umma dalilna nafsi maksudnya markurban alak lainai, markurban ada warunai, maka itu kon monotong warnon berdua kan. Kemudian inilah kurbanku dan umatku. Jadi kurbanku nia. Umat yang maksud bison adalah umat yang masih hidup ya, umat yang masih hidup. Jadi yang wadong nama meninggal tidak ada lagi dia untuk berkurban. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sondir nedokon hewan nasotolai sambol dalam pengertian cacat, sanga marpanyakit. Jadi adongnya imbauan di pemerintah hewan kurban ini ya koni pareso nasihat sangat indah. Maka Bapak Ibu ambillah nilai positifnya. Kenapa? Karena sesungguhnya itu mendorong keabdolan kurban kita sesuai dengan agama. Kenapa? Jangan sampai kita berkurban dengan hewan yang berpenyakit. Akibatnya nanti kita menular penyakitnya. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, aninya Anil Bara ibni Azib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'il maza yuttaqam minad duhaya fa asara biyadihi wa qala arba'a wa kana al-bara'u yushiru biyadihi wa yaqulu yadi aksaru min yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-arza'ul bayyin zal'uha wal awra'ul bayyin uwaluha wal maridatul bayyinu maraduha wal ajafa'ul lati la tunki. Idokon Nabi sallallahu alaihi wasallam aninya hewan kurban na mesti hamu hindari. Itunjukkan dia matangan niya. Sada niya ti tunjukkan dia tangan niya. Hindari hamu hewan kurban na songolonan niya. Sada. Nede medokon Nabi disyaratkan dia matangan niya mandokonna. Idokon dia yang pertama niya opat hewan kurban na perlu dihindari amu. Nediame hewan yang menderita sakit pada kaki. Songon dia ada sakit pada kaki. Sakit tersebut sangat jelas hingga tidak mampu berjalan mengikuti hewan yang lain. Maksudnya dia nih, pola merdalan misalnya nama horbo kan udur-udur merdalan non.
Jadi pola ketinggalan ya na lalu ya payut rombongan neon berarti madungtar masuki. Tayang go pincang-pincang sautik tu ya berarti bisa do diikuti ya dongan-dongan neon berarti bisa. Ate indah pola patali ya maksudna. Kemudian yang kedua hidupnya hewan yang salah satu matanya buta. Hewan yang salah satu matanya buta. Biar membutuh hewan ini buta ke buta. Dia butuh buta misalnya sabari betul mana sabari dia butuh. Boleh musik dulu. Jadi yang boleh ini misalnya cacat memangnya total, ibu tu kan adung juri sakunjul maperal badongi deges tidak dulu pengen sabari baru nomor nida. Kan jual berapa songoni. Jadi makanya adong ya peraturan imbauan di pemerintah atau peraturan itu hewan kurban itu akan dicek. Apakah dia sehat atau tidak? Maka bersyukur kita ambil nilai positifnya. Nakut pala dot kita ribut-ribut, geber-geber. Mesti urusan di pemerintah tu agama niya. Bukan seperti itu. Kenapa? Barangkali nata boto naron ngabutan nata boto. Dayang bonong ahli mamarisona. Ibu tu ya. Olo beda do center ni mentai do center ni uji. Betul kan? Beda tu center ni ya. Jadi makanya enggak apa-apa kalau kata yang diperiksa, periksa. Ini demi kebaikan dan demi keabdolan kita untuk agama. Harna go sabari banuna buta nata boto. Tayang go jelas dari tong jelas. On deges tadi dah buka dulu. Pengan sar nomor nida, sada indah. Maka itu tidak boleh. Kemudian hidupkan Nabi dapat tuluan hewan yang menderita suatu penyakit dan hewan tersebut sangat kurus sehingga tidak memiliki tulang sumsum. Ibarat jol mamaru sundul mana TBC on. On ulang bepadot BB. Ulang bedot BB. Jadi anakin hewan yang sakit pada kakinya ya. Kemudian hewan yang buta, hewan yang menderita penyakit, suatu penyakit, dan hewan yang kurus sehingga tidak memiliki tulang sumsum. Jadi orang tunggu tarik panitia ini ram tunggu kan, kurbanon, jero masuk karapoling, nanti, ulang pada be, wih kele, dah hebat nak kurban tahun, taronyak ni dong mana tongkan, ulang jabat semua ni. Jadi ini yang tidak diperbolehkan oleh agama kita sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahaduna yanjurukun tuhalak nagot markurban. Nayanjurukun detong. Tuhalak nagot markurbani polanung masuk ningia sada Zulhijjah. Polanung masuk sada Zulhijjah. Polanung masuk sada Zulhijjah. On napa masuk on ate? Napa masuk Zulkaidah dokter? Zulkaidah. Jadi polanung masuk ningia sada Zulhijjah sunnat mania soulang mencukur rubuk. Ate? Soulang manitip sasilon. So sampai waktu tiba penyembelihan hewan kurbani. Jadi on anjuran do indah tong natola dia betong itu punya natola ni lalu tu natola kan. Jadi anjuran do aning Nabi idza araitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum aydhi falyummis an sya'rihi wa azfarih niya. Jadi dokon isi anggodong ridahamu hilal masuk bulan Zulhijjah sementara madung-adong niat mudohot markurban
maka ulang bea marpangkas, kemudian ulang bea menitip sasilon. Hukumna ningia makruh, sedangkan ibadah kurbannya tetap sah, tetap dosah kurbannya. Nijidu na makruh, nanggu kurbannya na makruh. Na makruh ya do. Na marpangkas idot, na menitip sasiloni ido, dan nanggu kurbannya na makruh, nanggu kurbannya tetap biasa. Jadi asyik makruh Ustaz, marpangkas do menitip sasilon. Jadi sudah konya makruh, harana polisi ubuk ni semakin banyak yang menyaksikan daripada amal ibadah ni sian anggota tubuh ni ban. Tiba bersuila laporan tu anjuran do kio tu sabah terkatuk tuko maturu Dzulhijjah. Allah rodok teri akon na yela do masa silon mon nang inang dabar terpayas baru sumalu mon ang winda naron infeksi mon ni dokter kan. Wih, dokter kok berkurbanau ni bubusit tunggawan no nate anda berarti sunnah deto. Boleh karyawan berarti makruh. Sama misalnya kotor makotoria maka boleh boleh ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam penyembelihan hewan kurban ini dianjurkan ia menghadap kiblat. Pola menghadap kiblat ia berarti sisi kiri tubuh hewan pada bagian bawah. Berarti biame pas masuk nama bolot kan pas sonima aduk kiblat kan kiri tongetor kan pas jadi pola aduk pintu tongi kanan matongi tori berarti musoni kalon dulu nanti kalon dulu naik mengaduk kiblat baru ada mambur yang praktek kon jadi menghadap ada warna kiri, asingin kiri sesuai dot hadis di Nabi anjuran naik kan sesuai dot ilmu ilmu nasun dia pola sambol dia hewan nomor wari sambol pola payak naik ia ngen kiri itu cepat do matinion maka naik pola modom kita suruh mangkanan asih senung lunggar napasi kan maka disuruh modom mangkanan malunggar napasi. Jadi berarti yang gomang kiri masopit napas makanya polai koyok ia harusnya kiri itu so ulang tersiksa ya. Jadi adab-adab makoyok macongi kan adab makoyok. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam menyambol hewan kurbanon nakut pala berlebihan mana hukum berlebihan ada betul aku susah ni aku sambil takbiran ndak adong lagoy di ba na tolamat takbiran ni upak susalo si koyo ndak. Jadi na perlu sini dia do yusammi wa yukabbir menyebut nama Allah dan bertakbir. Berarti musoni biadot menyembeli hewan kurban ini ulang kita lupa, ulang silap. Inda bismillahirrahmanirrahim. Ahado bismillah Allahu akbar. Berarti menyebut nama Allah dan bertakbir ya. Bismillah Allahu akbar. Itu bismillah Allahu akbar. Ina tolai tinggal bismillah Allahu akbar. Ima bacaanna. Makana polana khusus ya. Polana khusus bismillahi wallahu akbar Allahumma minka walaka. Bismillahi
wallahu akbar, Allahumma minka walaka. Dengan nama Allah dan Allah yang maha besar, ya Allah, darimu dan untukmu. Kan Tuhan tu kalian rasuki di betul. Jadi lain sia sirah kondisi teh. Iman. Jadi bismillahi wallahu akbar, Allahumma minka walaka. Bisa. Bismillahi wallahu akbar, Allahumma minka walaka an Muhammadan wa ummati. Idokun Nabi. Ini daripada Muhammad dan umatku. Tolak teh. Tapi na jelasna ulang tinggal bismillah Allahu akbar nai. Ulang tinggal bismillah Allahu akbar nai. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mola inakin iba markurban sendiri, iba makoyok kurban nibe sendiri. Bismillah wallahu akbar, Allahumma minka walaka. Mola iba makoyok kurban niba sendiri. Mola iba makoyok kurban ni halak, ison may suro gor-gor nakinan niya. Allahumma taqabbal min, bisa teh. Allahumma taqabbal min pulan bin pulan, ini bin ini, itu bin itu, kan bandokonya bismillah Allahu akbar. Isi may gor-gor nei disebut ko dia gor-gor nei teh. Bisa nabatan do. Kemudian ada lagi bismillah wallahu akbar, haza minka walaka, pataqabbal min fulan. Mula sadahalak iwa makoyok kurban nialak tay sadahalak. Ini bisa. Nah jelasna na menjadi sebuah kewajiban menyambol hewan kurbani bismillah Allahu akbar. Bismillah Allahu akbar. Ini menjadi sebuah kewajiban. Makanya berdasarkan hadiso namang guru, mana tahu darurat doda. Manin juhalak pe bismillah Allahu akbar tu seminar nai. Anggo darurat. Bismillah Allahu akbar. Tei darurat to. Bacaan menyambol betul. Bismillah Allahu akbar. To darurat tok tai. Tei darurat mana tahu ate. Mana tahu to. Bayak turang bacaan menyambol betul ibu betul kan. Engkau yakin betul. Allah akbar, la ilaha illallah. Itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah orang yang berkurban boleh memakan daging hewan kurbannya? Tola dipanganian daging kurbannya. Ison idok ijelas konia mola kurban nai kurban wajib, maka menjadi boleh ya, boleh. Tetapi mola kurban nai kurban nazar, maka natola kurban nazar. Iya lo beda dengan kurban wajib, kurban nazar. Memang itu kumar kurban ya. Maka hidupkan Allah, fakulu minha wa at'imul qani wal mu'tar nih teh. Maka makanlah sebagian daripadanya. Ini firman-Nya Allah, maka makan. Aku nabi Ustaz sadari, lu mutung bagian mulu. Ada banyak kun habis sadari indah dong indah. Jadi kalau misalnya mar kurban kau dapat kun misalnya 3 kilo. Aku nabi sadari biar baki mendarah tinggi menoni. Atong biarong gusto ko ni boleh. Adong ya tobak-tobang isali-sali ya. Wala mang gulung gadong ya kusuk-kusuk gulung gadong ibeni ya mayo pat ada warna. Rocca-roccana tola. Tola to. Tadi mula kurban nazar halak namar nazar. Misalnya marunia. Ya Allah Tuhan ku pula malum penyakit kon tahun narodot mau kurban dengan berarti nazar. Maka ini dia tidak boleh memakan hewan kurbannya, dan tidak boleh pula diberikan kepada orang
yang wajib ia nafkahi. Artinya nasabagasi na ngatola mangat konna. Nasabagasi na dong ngatola mangat konna. Maksudnya doon, semuanya wajib disedekahkan. Tayang ia kurban wajib, ia kurban wajib, maka boleh, ya. Kemudian mula kurban nai kurban sunat, maka sunnah busir ipanganion, sunnah ipangania sesuai dengan perintah ni Allah Subhanahu wa taala, perintah ni Allah Subhanahu wa taala. Terakhir poken narota apa lanjut bisa dipiroku poken nagoro kan bisa na pemanyambol kan, bisa menyambol. Harana go masalah kurban nabatan depan. Apakah halak naso akikah tola berkurban? Apakah halak naso akikah tola berkurban? Jadi halak naso akikah tola berkurban. Dia betul bayar lang gitu ya sangan akikah ya sangan indah. Ya betul kalak naso lo dia betul. Tulus katang golong buat sangkai kau mau sang indah ni itu. Ngusul nari tong bisa jadi boto asih. Harana tong pas namanya boleh betong. Benar tong kan. Jadi mau mang najo lo tiang gun benar tong kan. Ajayayun ada putih kan. Ada bukti na. Onan najo lo biar baik penggambar ni tong. No penggambar nate. Dia yun deh. Oh dia yun. Nang goyang gun nate. Dia yun do. Tiang gun detong gun ni. Dianggun wamang diayun tidur lah pun itu. Dianggun di bue-bue nak kan? Odo wamang siu badlungun. Nama ayun itu mate. Jadi tolak teh asih ada banyak alasan dah. Harana akikahi dot kurbani memang sarupo dot sunnah muakkad. Cuman akikahi kewajiban ni ayat tuana. Sedangkan kurbani kewajiban diri ni sendiri. Diri ni sendiri. Kemudian bolehkah membagikan daging kurban ke negeri lain? Ulang mau ke negeri lain, tu tanah asing majol teh. Jadi yang go mazhab Hanafi ni ya makruh. Makruh ate. Kemudian mula mazhab Maliki ni ya tolak dengan catatan ni ya jarak nai ulang sanga bisa menjamak solat. Berarti kira-kira 80 km. Berarti Panjabungan ada 80 75. Telepon ko untuk Panjabungan kan assalamualaikum kirim ko niyo kurban dan ni tongkan na daw madungan ni tawo na makupitu lang ikirit ko ni ndo na tongkan ndo na maksud na tolak tongkan. Kemudian ilokon imam anak iparjolo imam Hanafi makruh niyate. Sedangkan menurut Imam Hambali dan Syafi'i sama seperti mazhab Maliki, boleh membagikan daging kurban ke suatu negeri yang jaraknya dari jarak mengkosor solat. Jadi melalui ia haram nih hukumna. Hal ini menunjukkan bahwa kurban itu berasal dari koroba. Koroba artinya dekat. Penyembelihan hewan kurban itu adalah dekat, mendekatkan diri kepada Allah. Dan kalau bisa pembagiannya pun yang lebih afdal adalah orang yang dekat-dekat. Kira-kira begitu dia. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu kajian kita tentang kurban bagian kedua. Minggu depan kita lanjutkan insyaallah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Mohon maaf serta kepada Allah kita mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.